Teman-teman sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sedang ramai pembicaraan tentang royalti dari pemutaran musik di restoran, di kafe, di mall dan semisalnya. Artinya kalau ada kafe, resto, mall yang memutar suatu musik, maka dia harus bayar royalti kepada yang membuat musik tersebut. Ini jadi ramai diperbincangkan di masyarakat kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana pandangan fikih Islam dalam masalah ini? Nah, saya ingin bacakan sebuah ucapan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama besar mazhab Syafi'i yang kita semua sudah kenal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mengatakan, ajma'al muslimuna ala tahrimi hulwanil kahini. Para ulama sepakat tentang haramnya penghasilan dukun. Li'annahu iwadun an tahrimin. Karena itu adalah upah dari pekerjaan yang haram. Wa li'annahu aklul mali bil batili. Dan karena itu adalah memakan harta orang lain dengan cara batil. Kemudian kata beliau, wa kadza, demikian juga ajma'u ala tahrimi ujratil mughniyati lil ghina. Ulama sepakat tentang haramnya upah dari penyanyi, upah dari pemain musik, dari permainan musiknya. Kata beliau, ulama sepakat tentang haramnya upah dari permainan musik. Ini perkataan Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Maka penghasilan yang didapatkan dari main musik, kata Al-Imam Nawawi hukumnya haram, termasuk royalti tadi. Nah, maka sebetulnya royalti adalah royalti dari pemutaran musik itu adalah penghasilan yang haram, tidak halal sama sekali. Ya mungkin teman-teman ada yang berkomentar, Ustadz itu kan bagi yang mengharamkan musik, Ustadz. Ya, mungkin kan Ustadz mengharamkan musik, jadi punya pendapat seperti itu. Nah, teman-teman perlu dipahami bahwasanya pendapat haramnya musik adalah pendapat 4 madhab fikih, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Silakan dicek di kitab-kitab fikih madhab. Semuanya mengharamkan musik. Ini bukan pendapat segolongan orang, ini pendapat semua 4 madhab. Dan ada 20 ulama yang menukil kesepakatan tentang haramnya musik. Dinukil dari 20 orang ulama. Padahal namanya kesepakatan ulama, satu nukilan saja sudah cukup. Satu nukilan ijma sudah cukup untuk mengatakan bahwasanya ulama sepakat dalam masalah ini. Apalagi sampai 20 ulama yang menukil ijma, menukil kesepakatan tentang haramnya musik. Maka ini bukan pendapat segolongan orang, sekelompok ustadz, ya, apalagi dikatakan sebagai pendapat Wahabi, bukan. Ini pendapat semua ulama. Kita tidak pungkiri ada sebagian kecil ulama yang menghalalkan musik memang, tapi ini pendapat yang lemah. Nah, ini pendapat sebagian kecil ulama. Karena tadi kata Al-Imam Nawawi saja, ajma'u ala tahrimi ujratil mughniyah. Ulama sepakat, kata beliau, sepakat. Sehingga ulama yang menghalalkan ini pendapat yang keliru, karena bertentangan dengan kesepakatan para ulama. Kalau dia mengatakan, Ustadz, musik itu seperti pisau, kalau digunakan untuk keburukan maka dia haram, kalau digunakan untuk yang mubah ya, maka mubah, kalau digunakan untuk kebaikan maka baik. Maka kita katakan tidak sama. Pisau, tidak ada dalil yang mengharamkan pisau. Tidak ada ayat Quran atau hadis Nabi yang mengharamkan pisau. Maka pisau memang seperti itu. Kalau digunakan untuk kebaikan baik, digunakan untuk keburukan buruk. Adapun musik beda. Musik itu ada banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang sahih yang mengharamkannya. Maka kondisinya tidak sama dengan pisau. Sehingga asalnya musik itu haram. Tidak sebagaimana pisau. Kalau untuk kebaikan jadi baik, untuk keburukan jadi buruk. Kalau musik memang asalnya haram, walaupun digunakan untuk kebaikan tetap haram. Dan Nabi SAW dahulu hidup di zaman ketika itu sudah ada musik. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah, orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin juga suka musik. Tapi Nabi SAW tidak pernah menggunakan musik sebagai sarana dakwah sama sekali. Demikian juga para sahabat, demikian juga para tabi'in, imam madhab. Tidak ada yang menjadikan musik sebagai sarana dakwah sama sekali. Maka jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Dakwah itu baik, musik itu haram. Maka jangan campurkan yang baik dengan yang haram.